Ya bagaimana Bapak Ibu di minggu kedua ini kita menjalani tahun yang baru ini, supaya benar-benar kita tetap beriman menantikan janji Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Makanya Bapak Ibu, ketika saya bikin YouTube, bikin TikTok, bikin Facebook, bikin IG, ya, saya ini hamba Tuhan yang sangat up to date. Apalagi persentuhan terakhir di 2023 tentang pesan firman Tuhan, saya semakin gencar, saudara. Tujuannya bukan untuk supaya saya terkenal, enggak. Terkenal dan tidak itu buat saya bukan untuk utama, tapi bagaimana orang semakin percaya kepada Yesus. Amin. Dalam buat Tuhan. Dia mengecam, dia menghujat, dia caci maki, dia bilang goblok, dan tolol. Saya nggak pusing Bapak Ibu. Saya lihat bacanya nggak bagus, saya delete. Selesai Bapak Ibu. Amin. Bilang kanan kiri, gitu aja repot. Ngapain kita jadi berantem, kita jadi ribut? Menang juga nggak ada artinya. Setuju Bapak Ibu? Iya. Memang kita tahu kelakuan mereka seperti keledai liar kayak begitu, kita nggak usah pusing. Yang penting bagaimana kita terus percaya yakin tentang janji Tuhan pasti digenapi dalam kita. Setuju? Amin. Oke, kita lihat poin yang pertama Bapak Ibu. Tetap beriman di tengah ejekan. Yuk baca 2, 3. Tetap beriman di tengah ejekan. Jangan sampai ejekan itu, bully itu membuat kita jadi kecewa, jadi down. Memang ada di TikTok, di YouTube itu apologet yang Tuhan pakai. Ya, ketika mereka udah semangat, mereka hantam lagi, ramai Bapak Ibu. Nggak apa-apa, biarkan Tuhan pakai mereka. Setuju? Nah, kalau kita bagian kita nggak usah pusing Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap beriman, kita tetap percaya akan janji Tuhan, pasti digenapi dalam hidup kita. Setuju? Amin. Ingat Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Nah, ini syarat yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap beriman sekalipun dunia mengejek kita, dunia membuli kita, dunia menista kita, nggak masalah. Lihat saudara, di zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya sesuai nubuatan Alkitab, dan memang ibu nabi palsu lah, adalah sesat lah, segala macam. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita berada di sebuah gereja yang sehat. Katakan amin. Yang mengajarkan kebenaran tentang Yesus. Bagaimana kita punya pengharapan iman kita jelas kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya sedih Bapak Ibu mendengar anak-anak Tuhan yang dulunya aktif ke gereja, melayani Tuhan, karena diejek, dibully, akhirnya kecewa, akhirnya tinggalkan imannya kepada Yesus. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang dulunya pengkhotbah, melayani Tuhan, akhirnya kecewa, diejek, dibully, akhirnya tinggalkan Tuhan. Poin pertama Bapak Ibu, apapun terjadi, kita tetap beriman sekalipun tengah-tengah ejekan. Amin. Tetap berpegang teguh pada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Hanya masalahnya kita nggak tahu kapan. Setuju Bapak Ibu? Bagian kita tetap beriman. Katakan 2, 3, tetap beriman. Tangan kepala 2, 3, tetap beriman. Kasih tahu kanan kiri kan, tetap beriman. Nah, sekalipun janji Tuhan sampai pagi ini belum digenapi. Setuju? Amin. Meskipun diejek-ejek, dicemooh, tidak pernah berhenti, tidak masalah. Nanti dia sendiri yang capek. Anjing menggonggong, kafilah terus berjalan, berlalu. Jangan anjing ngomong, kita bilang ini dasar anjing. Dia bilang bukan gua anjing, kenapa dulu anjing? Kita sendiri yang jadi opor. Ya, ini poin yang pertama penting yang kita harus pegang. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita di tahun yang baru 2024. Ya, tetap beriman tengah ejekan sekalipun, jangan salah Bapak Ibu. Karena memang hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Ya, segala pengejek, nyata riba, segala macam.
Katanya Yesus lahir di inilah, di itulah, katanya Yesus. Udah panjang lebar sekarang. Ya, Bapak Ibu mungkin masih dengar lah di TikTok, di Facebook, di YouTube, saudara. Tapi kita nggak pernah pusing. Yang kita yakin nih, Yesus itulah Tuhan, Juru Selamat kita. Setuju? Tepuk tangan lagi.